Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam pada bagian yang kedua, yaitu perhitungan pH larutan garam. Ini kelanjutan dari bagian 1 tentang pengertian dan jenis-jenis hidrolisis garam. Tidak lupa, selalu saya ingatkan untuk kalian memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, dan menjaga jarak ketika kalian beraktivitas di luar rumah ataupun di tempat-tempat yang beresiko. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk materi yang akan kita bahas masih seperti halnya di bagian 1 untuk materi hidrolisis garam, membahas tentang kompetensi 3.11 dan 4.11. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Adapun peta konsepnya seperti halnya pada bagian 1, materi hidrolisis ini terbagi menjadi 3, yaitu pengertian, jenis-jenis, dan perhitungan pH hidrolisis. Adapun bagian 1 mencakup pengertian hidrolisis dan jenis hidrolisis. Ini kita sudah bahas di bagian 1. Adapun di bagian 2 atau di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang perhitungan pH hidrolisis garam. Untuk mempelajari perhitungan pH pada larutan garam atau hidrolisis garam ini akan lebih mudah ketika kalian mempelajari ini atau memahami daftar asam basa kuat dan lemah ini, seperti halnya kalian pada waktu mempelajari larutan asam basa, karena ada beberapa hal yang saling terkait. Adapun di bagian 1 kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis hidrolisis. Ini kita ingatkan ada 3 macam: tak terhidrolisis, terhidrolisis bagian, dan terhidrolisis total. Adapun tak terhidrolisis, garamnya tersusun atas asam kuat dan basa kuat dengan sifat garamnya netral atau pH-nya 7. Untuk yang terhidrolisis parsial, yang pertama terdiri asam kuat dan basa lemah, garamnya bersifat asam karena asamnya kuat atau pH-nya kurang dari 7. Untuk garam yang kedua berasal dari asam lemah dan basa kuat sehingga garamnya basa atau pH-nya lebih dari 7. Untuk yang tak terhidrolisis total, asamnya lemah, basanya lemah. Di sini sifatnya ditentukan oleh nilai Ka dan Kb, di mana kalau Ka asam lebih besar daripada Kb sifatnya asam, Ka kurang dari Kb sifatnya basa, dan kalau untuk nilai Ka sama dengan Kb, garamnya akan bersifat netral. Ini di bagian 1 sudah kita bahas. Semoga sudah kalian pahami sebagai bekal untuk mempelajari di bagian kedua ini. Kita mulai dari garam yang tak terhidrolisis. Garam yang tak terhidrolisis syaratnya terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ini tabelnya bisa untuk bantuan ya. Jadi daftar asam kuat dan basa kuat ini kalau kita reaksikan melalui reaksi penggaraman akan membentuk garam-garam seperti contoh, sehingga sifatnya adalah garam netral karena sama-sama dari kuat-kuat. Karena garamnya bersifat netral, pH-nya otomatis 7 sehingga tidak ada persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai H+ maupun OH- atau menghitung nilai pH maupun pOH karena sifatnya sudah otomatis. Untuk yang terhidrolisis sebagian bersifat asam, ingat syaratnya harus terbentuk dari asamnya kuat, basanya lemah. Jadi dari asam kuat dan basanya lemah. Kombinasi dari asam kuat dan basa lemah ini membentuk garam-garam seperti pada contoh melalui reaksi penggaraman. Adapun sifatnya dari garam ini karena berasal dari asam kuat, maka garamnya asam ya, atau pH-nya kurang dari 7. Adapun persamaannya, yang pertama karena berasal dari garam asam, kita mengawalinya pakai H+, di mana H+ adalah Kw per Kb dikalikan M+. M+ di sini berupa konsentrasi kation garam. Nanti cara perhitungannya akan kita jelaskan pada contoh soal. Ya, ini akan kita bahas melalui contoh soal. M+ di sini.
ya. Adapun KH atau konstanta hidrolisis dihitung dengan KW per KB. Sedangkan pH sama dengan min log H+. Ini sudah kita bahas di larutan asam basa. Untuk contoh soalnya, misalkan tentukan harga pH larutan NH4Cl 0,1 m jika diketahui KB NH4OH 10 pangkat min 5. Dari sini kita akan mendapatkan data-data sebagai berikut. NH4Cl-nya 0,1 m, maka konsentrasi garamnya yaitu 0,1 atau 10 pangkat min 1 m. KB-nya dari soal 10 pangkat min 5, dan adapun KW karena tidak ada keterangan apapun di soal bisa kita anggap otomatis 10 pangkat min 14. Yang ditanyakan pH. Sebelum kita menghitung, kita analisis dulu ya. NH4Cl. NH4Cl ini ternyata adalah sebuah garam yang tersusun dari NH4, yang ternyata NH4 berasal dari amonium hidroksida, basa lemah, dan Cl-nya berasal dari HCl, asam klorida yang berupa asam kuat. Karena merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifatnya adalah garam asam. Kenapa terhidrolisis sebagian? Karena ada komponen yang berasal dari lemah, yaitu NH4. Jadi komponen yang lemah ini yang menyebabkan dia terhidrolisis. Sekarang kita lihat, untuk menghitung H+, kita butuh M+. M+ di sini dihitung dengan konsentrasi garam kalikan 1. Kita lihat, angka 1 ini muncul dari jumlah komponen yang lemah. Ingat tadi komponen yang lemah adalah NH4. Ternyata di sini NH4-nya hanya 1. Karena NH4-nya ada 1, maka di sini M+-nya dihitung dengan G kalikan 1. Tentunya akan lain ketika ada kasus yang lain, artinya NH4-nya tidak cuma 1. Di sini karena 1, tinggal kita kalikan 10 pangkat min 1 kali 1. Dari sini kita tinggal masukkan kebersamaan H+, KW per KB kalikan M+, yaitu 10 pangkat min 14 bagi 10 pangkat min 5 kalikan 10 pangkat min 1. Hasil perhitungannya seperti yang ditampilkan di sini. Hasil akhirnya yaitu akar 10 pangkat min 10, atau di sini menghasilkan konsentrasi H+ sebesar 10 pangkat min 5. Dari sini kita ingat materi di larutan asam basa. Untuk menghitung pH tinggal menggunakan persamaan pH sama dengan min log H+ atau min log 10 pangkat min 5, maka nilai pH-nya adalah 5. Karena pH-nya kurang dari 7, berarti termasuk garam asam. Bagaimana tadi kita menjelaskan bahwa M+ ini berasal dengan perhitungan di sini pengalinya adalah 1. Bagaimana kalau ada kasus lain? Contoh misalkan ada NH42SO4 0,1 m, maka M+-nya hati-hati di sini ya. NH42SO4 ini komponennya berasal dari NH4OH dan H2SO4. Yang lemah berarti NH4-nya, maka M+-nya konsentrasi garam kalikan 2. 2 di sini berasal dari komponen yang lemah, yaitu NH4-nya. Karena di sini NH4-nya ternyata ada 2, ya berupa NH42 di sini ya, 2 ini, maka pengalinya adalah 2. Beda halnya ketika tadi kita membahas NH4Cl. Jadi di sini 2 kali 10 pangkat min 1. Sekarang untuk garam yang terhidrolisis sebagian bersifat basa. Syaratnya asamnya lemah, basanya kuat. Jadi kuncinya adalah basanya kuat. Di sini yang menyebabkan sifatnya basa. Asamnya lemah, basanya kuat, dan kombinasi antara asam lemah dan basa kuat ini membentuk garam-garam seperti contoh melalui reaksi penggaraman. Sifat garamnya sekali lagi ditentukan oleh basa kuat ini, sehingga garamnya bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Persamaannya, karena basa maka kita menggunakan OH-, yaitu OH- sama dengan KW per Ka kalikan amin. Hati-hati kalau tadi M+, kalau untuk H+, sekarang amin, yaitu konsentrasi anion garam. Ini juga nanti cara perhitungannya hampir sama ya dengan M+, dan akan dibahas di contoh soal. Adapun KH-nya konstanta hidrolisis KW per Ka, karena di sini menggunakan OH-, maka yang kita hitung terlebih dahulu adalah POH. Kita bahas melalui contoh soal untuk memperjelas konsep. Misalkan di sini tentukan pH larutan Ca CH3COO 2 kali
0,05 M jika diketahui Ka CH3COH 10 min 5. Data ini kita mendapatkan identifikasi 0,05 M ya. Maka konsentrasi garamnya adalah 0,05 M kali, di sini 5 kali 10 min 2, Ka-nya 10 min 5, Kw-nya 10 min 14 karena di soal tidak ada keterangan khusus. Adapun yang ditanyakan pH, dan di sini perlu kita identifikasi CaCH3COO 2 kali. Ca-nya berasal dari basa kuat, CaOH 2 kali. Ini basa kuat ya. Sedangkan CH3CO-nya dia berasal dari asam lemah. Maka komponen asam lemahnya atau komponen yang lemah adalah CH3COO. Hati-hati ini untuk perhitungan. Jenis garamnya berupa garam basa karena dari basa kuat. Sedangkan terhidrolisis sebagian, ini terhidrolisis sebagian ya karena ada asam lemahnya. Untuk perhitungan aminnya di sini konsentrasi garam kalikan 2. Harusnya sudah tahu ya, 2 ini berasal dari jumlah komponen yang lemah. Dalam hal ini komponen yang lemah adalah CH3COO. Karena ada 2 berarti komponen yang lemah ini maka pengalinya adalah 2. Sehingga 5 10 min 2 kali 2 atau 10 kali 10 min 2 atau 10 pangkat min 1. Nilai amin ini kita masukkan ke persamaan. O amin sama dengan KW per Ka kalikan amin, atau 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kalikan 10 pangkat min 1. Hasil perhitungannya min 15, 10 pangkat min 15 ya dibagi 10 pangkat min 5, atau di sini 10 pangkat min 10. Hasil akhirnya akar 10 min 10, 10 pangkat min 5. Ini hati-hati, ini OH min padahal yang ditanyakan pH. Jadi kita menghitungnya pakai POH terlebih dahulu, min log 10 pangkat min 5 ya. Sehingga dihasilkan POH-nya 5. Ingat, POH dan pH kalau dijumlah harus 14. Maka ketika POH-nya 5, pH-nya otomatis 9. Karena kalau dijumlah harus 14. Coba diingat lagi di materi larutan asam basa. Untuk yang terhidrolisis total, di sini ketentuannya dia berasal dari lemah-lemah, baik asam maupun basanya. Jadi kombinasi antara daftar asam lemah ini dan basa lemah akan menghasilkan garam-garam seperti yang ada di contoh melalui reaksi penggaraman tentunya. Adapun ketentuannya untuk perhitungan pH kita didasarkan dari sifatnya terlebih dahulu, di mana ada 3 kemungkinan berupa garam asam kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, garam basa kalau Ka-nya kurang dari Kb, dan netral kalau nilai Ka-nya sama dengan Kb. Perhitungannya menggunakan H+ sama dengan akar Ka per Kb kalikan Kw. Di sini tidak melibatkan konsentrasi garam, jadi hanya tergantung Ka, Kb, dan Kw. Jadi tidak ada konsentrasi garamnya ya, hanya Ka, Kb, dan Kw. Adapun untuk konstanta hidrolisisnya Kw per Ka kalikan Kb. Adapun pH-nya kita hitung seperti biasa, min log H+. Kita coba dengan contoh soal. Tentukan pH larutan NH4CN 0,1 M jika diketahui Ka HCN 10 min 3 dan Kb NH4OH 10 min 5. Kita lihat identifikasinya, NH4CN-nya 0,1 M, Ka HCN 10 min 3, Kb NH4OH 10 min 5, Kw-nya otomatis ya, karena nggak ada keterangan 10 pangkat min 14. Kalau kalian pahami atau cermati, nilai Ka di sini terhadap Kb ternyata lebih besar Ka. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa menentukan garamnya akan bersifat asam, walaupun dia terhidrolisis total karena sama-sama lemah. Tapi karena Ka-nya lebih besar, maka dia bersifat asam. Kita coba identifikasi. NH4CN. NH4CN ini di sini berupa garam yang berasal dari NH4OH, basa lemah, dan CN-nya berasal dari HCN, asam sianida, asam lemah. Karena dua-duanya lemah, di sini pasti terhidrolisis total. Sifat asamnya di sini garam asam karena Ka-nya lebih besar daripada Kb. Adapun total karena dua-duanya berupa komponen lemah, baik asamnya maupun basanya. Jadi kesimpulannya adalah garam yang terhidrolisis total dan bersifat asam. Untuk perhitungannya kita menggunakan persamaan H+ sama dengan akar Ka per Kb kalikan Kw. Kita masukkan nilainya aja ya. Di sini min 3 kalikan 10 min 14 dibagi 10 min 5
atau min 17 dibagi min 5, 10 pangkat min 12, akarnya adalah 10 pangkat min 6. Dari sini kita akan gampang menghitung pH-nya min log konsentrasi H+, atau min log 10 pangkat min 6, sehingga pH-nya adalah 6. Karena pH-nya 6 di bawah 7, maka garamnya asam. Sebenarnya sudah kita ketahui dari identifikasi. Untuk selanjutnya, kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soal mandiri ini sebagai wacana terkait pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari atau kita bahas. Di sini ada 3, silakan kalian kerjakan dan bisa kalian tambah dari sumber referensi lain yang relevan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi perhitungan pH pada larutan garam atau hidrolisis garam. Pada bagian penutup ini kita dapat menyimpulkan bahwa materi di bagian ini sangat terkait dengan bagian ke-1 dan larutan asam basa, di mana kalian harus bisa mengidentifikasi jenis garam dan jenis hidrolisisnya untuk bisa menggunakan persamaan perhitungan baik itu H+, OH- sampai dengan pH. Jadi ini kuncinya adalah kalian harus bisa mengidentifikasi jenis garam dan jenis hidrolisisnya, dan kalian harus memperdalam lagi bagian ini dengan latihan soal mandiri dari sumber referensi lain yang relevan ya, baik yang secara online maupun offline melalui buku cetak. Adapun di bagian 1 ini perlu kalian review lagi karena sangat terkait. Demikian juga dengan larutan asam basa, karena banyak istilah yang terkait juga dengan larutan asam basa. Adapun di materi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penilaian harian. Karena ini sudah selesai di bagian kedua, maka kalian harus mempersiapkan diri untuk penilaian harian 11. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya, dan nanti link video bagian 1 akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Selalu jaga kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.